Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal atau menginstalasi server VoIP di BreakerOS di VirtualBox. Jadi uh, topologinya yaitu dari BreakerOS kita sambungkan ke server dan Mizuphone. Yang pertama kita harus download dulu ya BreakerOS-nya di browser atau dimanapun. Tinggal kita ketikkan Breaker di Google Chrome, lalu ada nih paling atas itu breaker.org. Nah, setelah itu kita pilih yang download. Nah, terus di bagian sini ada tulisan Breaker 2.1 for x86 atau 64 bit. Nah, jadi kalian klik yang ini ya untuk downloadnya. Lalu diklik. Nah, maka Breaker otomatis bakal ke download ya, karena saya sudah download Breakernya, jadi yang muncul malah ini. Oke. Nah, setelah download langsung saja kita buka VirtualBox-nya ya. Setelah itu kita buat download baru, lalu kita tulis namanya misalnya Breaker. Terus tipenya kita pilih Linux dan versinya kita pilih Other Linux 64 bit. Dan lanjut. Sini memori dasar atau RAM-nya itu kita pakai sekitar 2 GB, karena 2 GB ini instalasinya bakal lebih cepat daripada pakai yang default ya. Jadi kita pilih 2 GB, klik lanjut. Kita bisa tambahkan misalnya di sini sekitar nah 22 GB, lanjut, selesai. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan untuk kita masukkan ISO-nya ya, yaitu di penyimpanan pilih yang kosong. Pilih yang kosong, lalu kita pilih yang bentuk bulat ini, terus kita pilih Breaker itu ISO-nya, klik. Nah, maka dia akan terbaca ya. Lalu kita masuk ke jaringan. Nah, di sini yang membedakan instalasi VoIP di Ubuntu dan Breaker yaitu kita hanya menggunakan satu adapter jaringan ya. Sedangkan di Ubuntu pakai Asterisk itu kan kita harus menggunakan dua adapter, yaitu yang pertama NAT untuk jaringan, yang kedua baru host on adapter. Jadi kita cuma di sini memakai satu adapter. Karena di sini kita bisa instalasi tanpa jaringan sedikit pun ya. Bila saya pilih host on adapter atau adapter hanya host, pilih. Nah, ini bebas nih kalian yang mana. Saya pakai hashtag 2. Oke, kita close. Oh iya, bentar. Nah, kita klik OK. Nah, ini akan terganti ya. Kita tinggal klik mulai. Oke. Tunggu. Lama ya. Nah, sudah ya. Nah, setelah sudah masuk di bagian sini ya, installation menu ya, kita pilih install Breaker Base with Wizard. Kita klik enter. Kalau tampilan seperti ini hanya loading biasa ya. Tidak perlu khawatir, ataupun ada tulisan error-error ini, nggak apa-apa ya, ini masih loading.
jadi tunggu aja, tunggu. Nah, seperti ini. Oke, sebenarnya di sini di bagian instalasi ini tidak terlalu banyak ya, karena berbeda dengan Ubuntu atau Debian. Di sini cuman mengatur time zone, terus mengatur partisi disknya, lalu finish installation, cuma itu. Jadi lebih simple dan tidak ribet ya, daripada instalasi Ubuntu kita harus update apt-nya dulu. Terus yang pertama ya pasti kita install Ubuntunya, terus kita install asterisk, terus kita atur IP asterisknya, lumayan panjang. Nah, sedangkan ini lebih simple daripada pakai Ubuntu. Jadi tunggu aja loadingnya. Mungkin saya akan skip sampai ada pilihan menu pilihan gitu ya. Kayaknya di sini ada menu pilihan. Bentar. Nah, di sini kita pilih time zone-nya ya, bentar. Kita pilih select from worldwide list. Nah, kita cari Asia ya. Terus kita pakai Jakarta aja ya, karena itu paling mendekati. Oke, dulu ini Asia nih, Jawa Tengah. Oke, di sini ada nih. Nah, ini di Jakarta. Enter. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian partisi disknya kalau nggak salah. Ini saya akan skip sampai ada menunya ya, biar videonya nggak oke. Jadi, nah kita pilih guided use entire disk. Enter. Lalu pilih yang ini, kita enter aja. Tunggu loading. Nah, dari sini kita akan pilih yes. Nah, mungkin di sini agak lama ya, jadi saya akan skip sampai ke finish the installation, karena di sini sama sekali nggak ada pilihan menu gitu ya untuk dipilih. Jadi kita bisa akan skip aja ya. Nah, di sini ada tulisannya finish the installation. Di sini kita mungkin disuruh apa ya? Sistem jamnya itu dijadiin UTC aja ya. Jadi kita tulis klik yes. Kita klik yes. Klik. Nah, di sini tinggal tunggu sebentar lagi, maka instalasinya bakal selesai. Oke, tunggu. Nah, dan nah, loading. Kita close. Nah, di bagian sini gak ada sama sekali itu ya, gak ada sama sekali konfigurasi atau di ada pilihan menu-menu itu. Jadi tinggal tunggu aja buat instalasinya selesai ya. Jadi mungkin di sini akan saya skip lagi karena di bagian sini loading itu agak lama ya, karena instalasinya ya, mungkin agak rumit. Jadi saya akan skip lagi ya. Nah, oke, di sini sebentar lagi breakernya selesai ya. Oke, nah, oke, udah selesai. Jadi di sini untuk loginnya pakai usernya root, terus passwordnya breaker, lalu B-nya ini huruf kapital ya. Kita login root, enter, terus breaker. Oke, yang pertama-tama kita akan cek dulu IP-nya ya. Dengan mengetikkan IP sama aja seperti di Debian atau Ubuntu ya. Nah, ketika kita sudah
cek IP-nya ya. Selanjutnya kita akan setting atau atur Ethernet 0 atau adapter 2-nya ya. Adapter 1 ini ya. Untuk sesuai dengan IP yang kita mau dalam mengetikkan di sini kita, karena di sini berbeda dengan Debian atau Ubuntu, jadi kita akan menggunakan command V ya, bukan command nano. Kita akan ketikkan v/network/interfaces enter. Nah, setelah kita masuk di network interface-nya, kita akan mengetik huruf I untuk menginsert kata atau huruf ya. Oke, saya akan contohkan di sini menggunakan on-screen keyboard. Mana? Nah, ini. Oke, sebentar. Oke, biar kelihatan ya apa yang saya ketik ini. Oke. Nah, maka di sini akan berubah menjadi insert. Oke. Selanjutnya kita bisa edit atau atur sesuai yang kita mau. Nah, yang pertama misalnya kita akan ganti addressnya menggunakan absen aja ya, absen saya 17, jadi saya akan terus 17, terus network kita ganti juga, broadcast kita ganti juga, terus kita ganti juga. Nah, setelah ini berbeda nih dengan Ubuntu ya, seperti yang saya bilang tadi, cara nge-save-nya yaitu kita akan klik escape dulu, set. Nah, kalau udah hilang ini baru kita ketikkan .2 WQ dan tanda seru untuk write out ya. Nah, kita hapus dulu. Nah, terus kita enter aja nih. Ayo, biasa dengan enter. Nah, kita enter aja, set. Error lagi. Nah, enter. Nah, kalau sudah gini artinya sudah tertulis atau tercatat ya yang kita atur aja. Selanjutnya untuk menampilkan atau menggantinya itu kita akan restart network interface-nya dengan mengetikkan /etc init/networking/restart. Oke, nah ini udah gue restart. Selanjutnya kita akan cek dulu IP-nya apakah sudah terganti atau tidak ya, mengetikkan IP A. Nah, di sini sudah terganti yaitu 192.168.17.2 ya. Oke, selanjutnya untuk menghubungkan VirtualBox ini dengan laptop atau PC kita akan masuk ke control panel ya. Oke, bentar, saya menggunakan adapter #2 ya tadi ya. Oke, masuk control panel, bentar. Masuk control panel. Control panel. Bentar. Nah, lalu kita akan masuk ke Network and Sharing Center. Lalu kita ke Change Adapter Setting. Oke, di sini kita cari nah, ini ada adapter #2 ya, kita klik 2 kali. Terus kita klik Properties. Oke, bentar, like, terus kita klik yang Internet Protocol version 4 atau IPv4 ya, 2 kali. Nah, di sini kita akan atur IP-nya sesuai dengan yang ada di VirtualBox ya. Karena di situ 2, kita akan klik sini 3. Itu yang kita samakan 8 17 1. Oke. Close. Nah, kita akan coba tes ping ya. Ping ke laptop saya 17 apakah bisa. Oke, nah kalau sudah seperti ini artinya sudah terhubung ya antara VirtualBox dengan laptop saya. Bentar. Nah, kita akan coba tes ping dari
laptop saya ke VirtualBox-nya, apakah bisa? Jangan. Kita masuk ke CMD. Gimana paling CMD nya? Nah, kita akan coba tes ping. Berarti 17 juga ya. Bisa, oke bisa. Kalau bisa seperti ini, kita akan langsung saja atur nih SIP phone-nya, atau kita akan atur nomor teleponnya ya, dengan cara kita akan masuk ke Google Chrome. Oke, dulu. Lalu kita akan ketikkan IP-nya ya, 192.168.17.2. Nah, di sini kita akan mendapatkan apa namanya, warning ya dari Google-nya. Kita tinggal klik advance, terus kita klik proses di 192.168.17.2 ya. Ini nggak aman walaupun tulisannya unsafe. Oke, nah kalau sudah di sini kita akan masukkan username dan passwordnya seperti ini. Kita akan catat dulu ya. Ternyata saya lupa ya, ternyata bukan administration tapi administrator. Oke, itulah kenapa. Oke, mohon maaf ya karena saya recordnya ini jam berapa nih? Jam 11 malam ya. Jadi mohon maaf banget nih, salah passwordnya tadi, salah user tadi ya. Bisa breaker. Nah, baru bisa. Ya, mohon maaf banget ya, wajar karena ini jam 11 malam ya, saya udah ngantuk, capek. Oke, mohon maaf nih, jadi curhat. Kita akan masuk ke IPVBX administration. Lalu kita pilih extension untuk menambahkan nomor telepon atau akun baru ya, dengan cara klik submit. Terus usernya ini misalnya kita akan pakai nomor telepon 0811. Displaynya di sini admin. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini mana ya? Kita jauhkan. Akun code kita samain 0811 dan secretnya juga 0811. Lalu kita klik submit. Oke, sudah. Terus kita bikin lagi misalnya 0812 ya. Display name-nya Gausi. Lalu kita scroll lagi, akun code-nya kita pilih 0812, secretnya 0812 juga, biar mudah ya. Kita submit. Nah, di sini kita belum benar-benar ke apply ya konfigurasinya. Jadi kita harus klik dulu apply configuration change. Klik, lalu kita pilih continue with reload. Tunggu. Nah, kita cek di IPVX status apakah ada. Nah, di sini sudah tercatat ya. To extension or trunks have weak secret. Jadi di sini sudah ke-detect ya bahwa apa namanya, akunnya passwordnya itu lemah. Artinya di sini sudah ke-detect nih bahwa sudah ada akun yang terdaftar di ininya ya, di servernya ya. Selanjutnya kita akan coba nih ke Zoipernya sama Mizu Phone. Dengan cara kita buka dulu nih Zoiper sama Mizu Phone ya. Oke, sebentar. Agak lama ya karena laptop saya tidak selalu itu. Oke, kita tampil dulu. Terus kita pilih continue as a user. Tunggu lemot ya. Oke, ternyata saya sudah pernah nyoba di sini ya. Oke, kita hapus dulu akun ini. Hapus, yes. Nah, sini kita masukkan 0811 IP-nya 192 168 12 17.2. Sini passwordnya itu sama 19. Continue, next, skip. Di sini otomatis SIP UDP-nya bakal found. Kalau nggak found itu berarti ada masalah
di konfigurasi kalian ya. Kita klik next. Selanjutnya di Mizuphone-nya atau yang apa gitu ya, misalnya pakai X-Lite nih, kita akan atur juga nih. Ntar action mana ya. Oke, open account di sini. Sorry, ini ya, sorry bentar. Basic setting. Oke, di sini ada akun ya. Kita bisa bentar delete. Nah, saya delete. Oke, jadi saya akan bikin akun baru ya. Misalnya sini itu namanya, terus domainnya ini 1968 12 titik 17 ya. Kenapa keinget 12 mulu ya. Username-nya yaitu 08 12 08 12. Oke, save. Akunnya kita pilih. Nah, ini phone numbernya kita akan telepon nih. Apakah bisa? 08 11 dial. Nah, maka di Joyper-nya ini akan terhubung ya. Kita tes. Nah, suara saya malah ke mirror karena ya jelas-jelas terhubung. Oke, selanjutnya saya akan coba nih dari Joyper ke Mizuphone-nya apakah bisa ya. Kita klik sini 08 12 dial. Nah, di sini bisa ya, kita klik accept. Tes. Nah, suara saya jadi ke mirror juga, artinya suara saya bisa terhubung dari sini ke sini. Kita close dulu. Ya, mungkin sampai di sini dulu video tutorial dari saya. Mohon maaf karena tadi ada kesalahan sedikit ya. Mohon maaf banget ya. Kayak dimaklumi karena saya bikin video ini di jam berapa ini? Sekarang jam 23:22 ya. Oke. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.